bukan kristenisasi. Memberitakan Injil Yesus Kristus bukan kristenisasi, tetapi karena kasih kepada sesama manusia, supaya mereka yang belum percaya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini kita membahas menjadi saksi Yesus bukan kristenisasi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus senang kalau kita bersaksi. Bersama Pendeta Najarudin dalam renungan pagiku, ragiku. Bersaksi, memberitakan Injil bukan kristenisasi, tetapi karena dorongan kasih Allah untuk mengasihi sesama, menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang mendengar, yang percaya diselamatkan. Yang mendengar, yang tidak percaya itu hak asasi. Yesus berkata, "Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dan Yesus memulai amanat agungnya, memerintahkan murid-muridnya untuk menjadi saksi, untuk menjadikan semua etnos, semua suku bangsa agar menjadi murid Yesus. Ya, ada kuasa. Yesus katakan, "Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku." Kuasa dalam hal ini tidak sama dengan dinamos, tetapi kuasa di sini adalah wewenang, hak. Segala hak di surga, hak di bumi, wewenang di surga, wewenang di bumi sudah diberikan kepadaku. Atas hak dan wewenang itulah maka aku memerintahkan kalian, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah etnos, semua bangsa, muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudaraku, bukan kristenisasi, tetapi dorongan mengasihi sesama manusia. Karena sudah ada kasih di dalam hati, maka setiap orang percaya menjadi saksi Kristus, menyaksikan Injil, kabar baik tentang Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus jiwa, untuk menebus hidup yang sia-sia, untuk menghapus dosa-dosa. Yang percaya dosanya dihapus. Dosa dahulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Perkara dosa hari ini itu akan menyangkut, yaitu berkat-berkat Tuhan. Nanti berkat-berkat Tuhan tidak sampai ataupun tersendat-sendat oleh karena ada dosa-dosa. Jadi saudaraku yang saya kasihi, memberitakan Injil itu dengan banyak cara. Cara yang umum adalah dengan ceramah atau dengan khotbah. Cara yang berikutnya dengan seminar, dengan mengajar. Kebetulan saya seorang guru, ya, saya memberitakan Injil di sekolah. Beberapa murid atau siswa saya menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kebanyakan daripada mereka sudah percaya dan terima Tuhan Yesus di gerejanya masing-masing. Kalau di sekolah tidak boleh membawa gereja, tapi tetap menyampaikan berita firman Tuhan, memberitakan Injil. Dan saya sebagai guru biasanya memberi arahan agar mereka mencintai Tuhan Yesus, mencintai gereja mereka masing-masing. Bahkan agar mereka melibatkan diri dalam pelayanan. Supaya mereka ada yang sudah kelas 3 SMK, ya mereka boleh ambil bagian pelayanan. Mereka semangat, "Pak, saya melayani di pemuda. Pak, saya melayani sebagai singer. Pak, saya ditunjuk untuk menjadi musik." Wah, mantap.
Jadi memang menjadi saksi Tuhan Yesus itu bermacam-macam. Saudaraku yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, terima kasih bagi saudara-saudara yang menyaksikan live dan bergabung saat ini. Dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil itu bukan kristenisasi, tetapi dorongan kasih Allah agar kita mengasihi saudara-saudara kita yang belum diselamatkan, supaya mereka boleh mendengar, ya, boleh percaya. Tapi ya terserah kalau mau menolak, karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran karena firman Kristus. Saudaraku, di dalam tampilan ataupun dalam presentasi atau dalam sajian ragiku kali ini, saya akan kolaborasi di antara menyampaikan semacam percakapan, menjadi saksi dengan nyanyian-nyanyian. Ya, nanti ada nyanyian bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya, dan bahasa Bentiangnya. Bahasa saya itu bahasa Bentiang ya, saudara. Nah, bagi saudara yang bergabung, bagus, terima kasih. Slaminyon derek Gusti, manah ayem lan tentrem, Gustinya kapi sedoyo, manah ayem lan tentrem. Slaminyon derek Gusti, manah ayem lan tentrem, Gustinya kapi sedoyo, manah ayem lan tentrem. Bagi saudara-saudara yang orang Jawa pasti tahu lagu ini ya. Selamanya ikut Yesus, hati senang, damai, tentram. Ya, Tuhan mencukupi keperluan kita. Ya, hati senang dan damai. Slaminyon derek Gusti, manah ayem lan tentrem, Gustinya kapi sedoyo, manah ayem lan tentrem. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus, harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita, kalau kita menjadi saksi Tuhan Yesus, itulah tugas kita. Entahkah itu pendeta, entahkah itu pengurus gereja, entahkah itu penginjil, entahkah itu saudara umat Tuhan. Kita adalah saksi Tuhan Yesus. Kita menyaksikan segala kebaikan Tuhan Yesus. Inti kesaksian yang pertama-tama adalah bahwa Yesus mengasihi dan rela mati di atas kayu salib untuk menebus jiwa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Tapi kita juga saksikan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu gembala, Tuhan Yesus itu pemimpin, Tuhan Yesus itu dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan segala penyakit kita, ya. Ini lagu dalam bahasa Bentiang, dalam bahasa saya. Lagu karangan saya. Tumali sage patuali ganuk, si mambang si mambu membo membo usinge kabogogo sot dayo wa dunye dine puan nage aji nitok wa neraka atak puan sewa Alkitab pagen Tuhan
tak pagen Tuhan. Kita tak pagen Tuhan. Pagen Tuhan itu surga. Hidup senang. Tak pagen Tuhan Yesus. Memo busu kabugugu. Sot orang dunia tidak tahu jalan tujuannya ke neraka. Kita ngerti dari Alkitab, ikut Tuhan masuk surga. Mari kita ikut Tuhan, ikut Tuhan masuk surga. Hidup senang, kita ikut Tuhan. Mari kita ikut Tuhan, ikut Tuhan masuk surga. Hidup senang, kita ikut Tuhan Yesus. Memo busu kabugugu. Saudara-saudaraku, itu persembahan lagu yang saya karang dari bahasa saya sendiri dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saudara, salah satu yang Tuhan kasih kepada saya adalah saya menciptakan lagu atau mengarang lagu dan menyanyikan lagu dan saya share. Nah, dengan cara seperti ini juga adalah bagian daripada bersaksi. Jadi menyaksikan Tuhan Yesus melalui lagu-lagu. Jadi menjadi saksi Yesus Kristus, ya. Kalau di dalam istilah teologianya, dalam bahasa Yunaninya adalah marturia. Marturia itu adalah menjadi saksi, menjadi martir, siap menjadi martir. Jadi seorang saksi yang baik dan saksi yang benar, dia adalah marturia, siap menjadi martir. Martir dalam arti yang sesungguhnya, dia mati oleh karena kesaksian kepada, atau mati oleh karena menyaksikan Tuhan Yesus. Ya. Dan saya berdoa sih supaya saudara-saudara yang orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus agar tidak mati menjadi martir, ya, dan kita tidak usah mencari-cari. Tapi kita harus siap sebagai saksi Kristus, siap jadi saksi, berarti kita siap menjadi martir. Dan mungkin saudara tidak menjadi martir secara langsung dihukum. Tapi kalau saudara dibully, kalau saudara tidak disukai oleh karena saudara bersaksi, saudara ditolak, saudara dihina karena saudara bersaksi, itu saudara sudah jadi martir. Dan melalui apa yang saya sampaikan ini, artinya ya saya siap menjadi saksi Yesus, berarti saya siap dibully, saya siap tidak disukai, ya, karena saksi yang baik, saksi yang benar, dia siap menjadi martir. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya
ada keselamatan kekal. Akulah jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadilah saksi Yesus Kristus dalam hidup kita. Bukan hanya dengan mulut kita saja, tetapi dengan perbuatan kita sehari-hari. Dalam kelakuan kita, kita menunjukkan bahwa jika Yesus mengatakan kita mengasihi Tuhan Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Maka seorang Kristen, kalau dia mengasihi Allah, dia bersaksi. Dia pergi ke gereja beribadah. Dia senang melayani. Dia senang mengasihi. Dia senang memberi. Ya. Jadi kelakuan kita lebih kuat daripada kata-kata kita. Saya selalu bilang begitu kepada diri saya sendiri. Khotbah saya, pengajaran saya itu tidak akan berguna kalau lain di mulut, lain di hati, lain di kelakuan. Jadi antara kesaksian mulut dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan nyata itu harus selaras, harus paralel, ya, jangan kontradiksi. Mulutnya bilang mengasihi, tetapi hatinya dendam, dengki. Tidak cocok itu, saudaraku. Saksi Kristus adalah saksi yang baik mulutnya, baik perbuatannya itu selaras. Itu yang namanya integritas. Integritas itu adalah satu kata, satu hati, satu perbuatan. Jadi tidak kontradiksi. Jadilah saksi Kristus yang berintegritas. Ya, dengan mulut kita memuji Tuhan, dengan hati kita memuji Tuhan, dalam kehidupan kita pergi menyembah Tuhan. Dengan mulut kita katakan, saya mengasihi kamu. Dalam hati kita ibah terhadap saudara-saudara kita yang kesusahan. Dengan perbuatan kita ulurkan tali kasih. Apakah itu beras, apakah itu uang, atau segala yang diperlukan. Jadi menjadi saksi Kristus itu tidak hanya di mulut, tapi juga di hati dan juga dalam perbuatan. Saya melayani di panti semampu saya. Saya memberi diri saya, waktu saya, pikiran saya. Dan ada berkat-berkat saya sampaikan ke panti. Saya membawa anak-anak panti ke gereja PB di Kalimantan Barat. Dan saya bilang sama mereka, ini anak-anak titipan Tuhan untuk kita, ayo kita melayani. Ayo kita mengasihi mereka. Ya. Dan gereja-gereja PB yang dikunjungi oleh anak-anak panti, mereka mendapat beras, mendapat sayur, dan mendapat uang. Ya, dapat uang. Tidak banyak, tetapi itulah bentuk daripada pelayanan karena mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Yesus berkata, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, mengasihi, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Pelayanan yang nyata, kasih yang nyata adalah kita berbagi hidup, berbagi pengalaman, berbagi apa yang kita punya, baik itu harta, baik itu waktu, tenaga, kita persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Ini lagu bahasa Jawa, Monggo Pro Konco. Ini agak lebih lincah. Monggo pro konco memuji Gusti Yesus Kristus, kelayan renaning mana lan kebak binga, awit Gusti sampun nyawis akan ganjaran ingkang mulya wonten swarga, ayam tentrem gesang langgeng selaminya, puji Gusti, glory, haleluya. Monggo pro konco memuji Gusti Yesus Kristus, kelayan renaning mana lan kebak binga, awit Gusti sampun nyawis akan ganjaran ingkang mulya wonten swarga, ayam tentrem gesang langgeng selaminya, puji Gusti, glory, haleluya. Puji Gusti, glory, haleluya. Saya senang banyak lagu daerah untuk mencintai daerah kita. Istri saya orang Jawa, orang Magelang, dan saya sedang berada di tempat bapak mertua saya, dan saya nyanyikan lagu Jawa, dan saya bisa pakai bahasa Jawa juga sedikit. Saat saya kuliah di Jogja tahun 1986, saya belajar bahasa Jawa karena saya ingin jadi saksi. Ya, saya belajar kepada anak muda. Ya,
Tapi anak muda itu suka ngaco. Jadi misalnya ya, mereka jelaskan kepada saya, kulo nuwun. Anak muda ngaco. Dia bilang kulo segawon. Waduh. Dan ketika saya ucapkan itu, mereka ketawa, mereka guyu-guyu. Tapi saya alihkan belajarnya itu tidak kepada orang muda, terutama yang laki-laki, tetapi saya belajar kepada orang tua. Dan orang tua mengajar dengan baik, dengan benar. Dan ada teman saya, mahasiswa STI, yang mengajarkan saya, namanya Pendeta Dr. Urip Yudono. Sekarang dia menjadi gembala jemaat di Salatiga. Dialah yang mengajar saya bahasa Jawa. Sedikit demi sedikit saya tulis, saya ucapkan. Salah-salah, tapi tidak apa-apa. Sehingga 3 bulan saya bisa mengucapkan bahasa Jawa percakapan. Ya, 4-5 bulan saya bisa berdoa dalam bahasa Jawa. 6 bulan saya bisa bersaksi di dalam atau memakai bahasa Jawa. Jadi kalau kita mau jadi saksi Kristus, kita harus belajar budaya juga. Ya, kita harus belajar budaya. Ada peribahasa yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita mau menjadi saksi, kita harus merendahkan diri. Ya, kita belajar budaya. Salah satu budaya adalah etika dan juga bahasa. Dan saya belajar bahasa Jawa dari tingkat yang rendah, tingkat yang sedang, dan juga tingkat yang tinggi. Karena sesudah lama di Kalimantan, ketika kami berkomunikasi dalam Lebaran ini, saya berkomunikasi dengan mereka campur-campur. Campur bahasa Indonesia, campur bahasa Jawa. Dan mereka sangat senang. Ekspektasinya luar biasa. Saudaraku, itu tadi lagu bahasa Jawa yang sudah saya nyanyikan di awal dan di akhir ini. Tadi saya nyanyikan lagu bahasa saya, lagu bahasa Bentiang, dan juga lagu-lagu bahasa Indonesia. Saya pamit undur diri. Terima kasih mau mendengar ocehan saya, semoga bermanfaat. Jadi orang Kristen adalah saksi Kristus. Kita tidak kristenisasi terhadap siapa saja, tapi kita saksi Kristus, supaya mereka yang belum percaya kepada Tuhan melalui kesaksian mulut kita, melalui kesaksian kehidupan kita, melalui kesaksian lagu-lagu yang kita sampaikan, itu akan memberkati siapa saja. Terima kasih untuk perhatian saudara. Jika ini bermanfaat, bisa di-share kepada orang lain. Dan terima kasih. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya.